Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, hari ini ibu akan membawakan materi Smatren Ramadan yang berjudul Makna Tabayun. Namun sebelum ibu membawakan materinya, alangkah baiknya kita bertadarus terlebih dahulu. Tadarus kali ini yaitu adalah dengan membacaan surat Al-Asr ayat 22 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membacakan surat Al-Asr ini kita dilindungi oleh malaikat-malaikatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadarus berikutnya yaitu pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Kahfi ini kita
terlindung dari dazal. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita menonton terlebih dahulu video pembelajaran atau video tentang tabayun. Mangga. Di sebuah desa yang tenang, tinggal seorang pemuda bernama Ahmad. Suatu hari, ia mendengar desas-desus tentang temannya, Budi, yang diduga melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun, alih-alih langsung mempercayai kabar burung itu, Ahmad memutuskan untuk bertabayun menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Ahmad menemui Budi dan bertanya dengan lembut tentang kebenaran rumor tersebut. Budi, dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan bahwa rumor itu tidak benar dan berasal dari kesalahpahaman. Mereka pun bersepakat untuk bersama-sama mencari orang yang menyebarkan cerita itu untuk meluruskan kesalahpahaman. Melalui tabayun yang dilakukan Ahmad, nama baik Budi pulih dan desa kembali damai. Masyarakat pun belajar pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebenaran dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi dapat mencegah kesalahpahaman dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Setelah kita menonton tadi tentang video tersebut bahwa betapa pentingnya tabayun. Sebelum kita memulai, kita artikan dulu tabayun itu apa. Tabayun itu berasal dari kata bayan, yaitu adalah sesuatu yang jelas tanpa sekat-sekat, sesuatu yang jelas tanpa sekat. Jadi kalau misalnya ada suatu tempat yang sudah ada sekat-sekatnya dan sekat-sekatnya ini membuat dia tidak jelas dan ingin sekat-sekatnya diambil atau ingin sekat-sekatnya diuraikan, maka ditambahkan dengan ta, lalu ada tasjidnya, jadi tabayyana. Jika dalam kata jamak menjadi tabayyanu, maka yang artinya adalah usaha yang menguraikan, usaha untuk menguraikan sekat-sekat itu agar tampak jelas. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Arab, kata tabayun berarti meneliti, menjelaskan, memahami, dan mencari tahu atau memverifikasi. Sedangkan secara istilah, tabayun artinya metode penyelesaian masalah dalam tradisi Islam. Jadi jika kita mendapatkan sesuatu informasi yang jelas-jelas meragukan, maka kita tidak boleh dulu menyebarkannya, apalagi menyimpulkannya. Seperti itu ya nak ya. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ilza'akum fasikun, jika seseorang fasik datang kepadamu binaba'in, membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Jadi jangan pernah terlebih dahulu langsung menyimpulkan. Jadi jika nanti ada kalian mendapatkan informasi-informasi yang jelas-jelas meragukan, bahkan bertentangan dengan hukum Islam, maka jangan pernah menyimpulkan, tetapi apalagi disebarkan terlebih dahulu. Sebenarnya dalam apa ya nak ya, jika kita menyikapi informasi-informasi tersebut, maka sebenarnya kita bisa mengecek kadar keimanan dari diri kita. Apakah kita termasuk orang yang selalu terburu-buru? Apakah kita selalu menyampaikan sesuatu tanpa mengecek terlebih dahulu, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya? Sebenarnya jika itu terjadi, maka lama-kelamaan itu akan membuat celaka terhadap diri kita sendiri. Bahkan yang lebih parah adalah kita dapat menyakiti orang lain tanpa kita sadari, dan yang nanti akhirnya kita akan menyesal. Seperti itu.
Nah, maka telitilah seperti bin fatabayuna, maka telitilah antusibu kauman, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Jadi jika kalian selalu terus menerus melakukan apa yang tidak pernah mengecek, maka yang terjadi adalah kalian akan mencelakakan, menyakiti hati teman-teman kalian, seperti itu. Di sini, mengapa kita harus tabayun? Nah, kenapa harus diketabayun? Tadi itu yang bilang bahwa kenapa kita harus tabayun? Untuk menghindari fitnah, agar kita tidak menyakiti hati orang lain tanpa disadari, lalu menghilangkan kesalahpahaman, memastikan bahwa informasi yang diberikan benar adanya untuk memberikan ketenangan hati, lalu untuk mengurangi penyebaran informasi palsu atau hoaks dan menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur. Nah, bagaimana sih cara kita bertabayun? Maka jika kita ingin bertabayun, lihat sumbernya. Pertamanya itu adalah lihat sumbernya, dari mana gambarannya. Kalau sudah dapat, lalu buktikan dengan jelas. Pembuktian jelas itu disebut dengan bayinah, lalu keadaannya disebut dengan bayan. Usahanya disebut dengan tabayan, sifatnya disebut dengan tabayun, dan buktinya disebut dengan bayinah. Maka keluarlah surat Al-Bayinah, surat 98, yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayinah. Bayinah itu artinya adalah bukti yang nyata. Maka dengan cara, kalau jika kita ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan informasi, cek terlebih dahulu, lihat dulu, kemudian konfirmasi sama orangnya, lalu diskusikanlah. Jadi untuk cara tabayun adalah berdiskusi dengan bertanya kepada orangnya, kemudian pusatkan perhatiannya, merujuk kembali dan mengambil pengalaman terhadap perhatian selama menjalin kehidupan dan pergaulan. Nah, itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat. Akhir kata, ada quotes dari Ibu, yaitu bertabayunlah nak, karena tidak semua katanya adalah faktanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.